Oke, saya ulang lagi, tadi ada kesalahan. Sorry. Saya agak bingung menentukan variabel sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, oke, kita coba ya. Ini kenapa sih? Aneh banget. Sorry. Ya, jadi di sini kan US demand for foreign goods. US demand for foreign goods artinya supply apa? Supply dari demand, dari supply dari US nih ya. Jadi kalau misalnya kita, dan kalau ini supply demand ya, demand for foreign good ya tadi ya. Jadi kita coba ulang lagi. Sorry, saya kehilangan konsentrasi tadi. Kalau misalnya Amerika, US, penduduk Amerika lebih senang membeli barang dari luar, maka itu memberikan supply ke Amerika, US keluar ya. Jadi terlalu banyak supply keluar. Ini kalau misalnya terlalu banyak membeli, maka permintaan terhadap barang yang dari luar itu akan bertambah ya. Permintaan ya, kan US demand for foreign currency akan bertambah. Sorry, saya tadi terbalik mengatakan demand and supply, jadi mempengaruhi juga definisi ya. Jadi karena permintaan terhadap ini kan permintaannya, ini kan kuantitas permintaan terhadap barang asing ya. Foreign currency ini adalah harga dari US dollarnya. Jadi karena permintaannya bertambah, sehingga awalnya itu US dollar misalnya 1,5 ya, di sini 1,5 dalam US foreign currency menjadi misalnya 1,6. Kenapa? Karena permintaan terhadap nilai mata uang asing bertambah, jadinya dolar melemah. Nah itu, sorry, tadi saya agak bingung, kok terbalik nih gitu. Tapi tadi sebenarnya benar kalau dari sisi permintaan penawaran dari sisi US ya. Tapi ini kan ketika ini dari sisi foreign currency. Jadi itu tadi seharusnya yang tadi dolarnya di sini, F-nya di sini, terbalik. Itu cuma masalah keterbalikan. Kemudian misalnya supply ya, Amerika, orang lebih suka supply barang-barang dari Amerika. Artinya supply dari Amerika lebih besar ke foreign gitu. Jadi kalau supply-nya lebih besar, karena demand-nya besar, maka dia akan ke arah sini. Ya, arah sini. Nah, S1. Ini mikro ya. Sorry tadi kalau kalian bingung. Kalau yang bagus sih ketika tadi saya bingung, ada yang bisa jelaskan lebih baik gitu. Nah itu berarti kalian sudah paham betul tuh mikro ya. Karena saya juga kan dosen manusia ya, kadang nggak konsentrasi, kadang salah kasih variabel, kadang salah baca konsep gitu. Nah kalian kalau tadi bisa menjelaskan, saya salah, berarti kalian menguasai mikro juga. Nah karena orang suka banget beli barang di Amerika, akhirnya Amerika banyak mensuplai US dolarnya ke asing, sehingga US dolarnya menguat ya. Karena orang mengimpor dari Amerika. Nah ini lebih gampang nih penjelasannya. Maka ini kan key ya, key barangnya. Nah, Q1, Q2. Maka
terjadinya keseimbangan baru. Nah, di sini dari 1,6 ke 1,5 ya. Balik lagi. Jadi terjadi keseimbangan baru. Gitu. Jadi bolak-balik. Jadi ketika misalnya Amerika mau membeli barang dari luar, ya, maka demand-nya itu bertambah. Artinya Amerika akan mengalami depresiasi dan barang yang dia itu mengalami apresiasi. Makanya demand-nya bertambah sehingga ke atas. Tapi ketika orang juga foreign country juga mau beli barang dari Amerika, maka demand-nya akan bukan demand, supply-nya akan bertambah karena Amerika akan mengekspor keluar. Jadi supply-nya banyak karena demand-nya banyak, akhirnya kembali ke semula ya, titik keseimbangan yang awal. Ya. Makanya Amerika tetap bertahan sustainable currency-nya. Kenapa? Karena supply and demand-nya, nilai tukarnya sama-sama kuat gitu. Nah, bagaimana kalau investasi? Investasi juga sama ya. Ini tuh yang trade factor yang ini ya. Gimana kalau inflasi? Nah, financial factor. Nah, kita coba nih. Jadi kalau investasinya US nih. Nah, kalian bisa nih coba misalnya rupiah, tapi pas pakai US juga. Ini foreign currency ya. Foreign currency. Ini dolar. Jadi misalnya nih ini tidak equilibrium. Jadi misalnya permintaan US membeli membeli investasi dari luar. Ya kan, berarti permintaan bertambah. Permintaan terhadap nilai investasi dari luar bertambah. Artinya US akan mengalami pelemahan ya. Nilai tukarnya akan mengalami pelemahan. Kenapa? Karena dia beli dari luar. Nah, karena demand currency dari luar itu bertambah. Jadi dari misalnya 1 jadi 2 gitu deh. Kita gampang jadi 2, lebih gampang nih. Susah saya ngetiknya ya. Nah, ternyata orang luar negeri juga sangat berminat berinvestasi di Amerika, sehingga supply-nya investasi supply Amerika keluar bertambah jadi ke arah sebelah kanan. Kalau bertambah ke sebelah kanan, berkurang sebelah kiri ya. Nah, ini lebih jelas nih ya. Sorry tadi di 20 menit terakhir saya mengalami kesulitan pemahaman konsep, tapi kalau misalnya kalian bisa menjawab dengan lebih baik daripada saya, berarti kalian memang mengerti mikro. Saya juga mengerti, cuman rasanya gak konsentrasi ya, konsentrasi saja. Dan juga saya bukan konten buat mencari follower. Jadi nggak gitu bagus. Oke ya, jadi ketika supply-nya bertambah, supply security-nya, orang kan pada beli nih ya. Ini bisa digeser karena beli ya. Supply bertambah, nah, jadi dia turun lagi, akhirnya terjadi penguat. Jadi walaupun orang Amerika berinvestasi di luar, tapi karena orang luar juga suka berinvestasi di Amerika, maka nilai tukar dolar itu menjadi stabil gitu, karena ada kestabilan gitu. Jadi kalau ada kestabilan berarti adanya sedikitnya ini dan ini
pembeli warga negara US membeli dan menjual itu sama gitu. Gitu. Oke. Move on is Cheng saya tidak teruskan karena too much ya. Thank you very much. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.